Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwi. Hari ini adalah tahap terakhir, ya, pertemuan terakhir dari tahap kedua. Mengenal tanda baca dari isim dan fi'il, mu'rab dan mabninya. Ini fi'il hari ini adalah fi'il amr, ini terakhir. Karena sisa fi'il amr yang belum kita ambil di tahap ini. Kita baca dulu buku Al-Amru. Fi'il amr. Mabniyun ala ma yujzamu bihi fi'ilul mudhari'. Dia mabni di atas apa dijazm dengannya fi'il mudhari. Ini ya cara mengetahui mabninya fi'il amr. Dan ini cara pertama. Karena cara mengetahui mabninya fi'il amr ada dua cara. Dan ini caranya orang nahwu. Fi'il amr itu mabni, itu pertama. Tanda mabninya seperti fi'il mudhari dijazm. Saya ulangi pernyataannya. Fi'il amr itu mabni. Fi'il amr itu mabni. Apa tanda mabninya? Kan tanda mabni itu adalah tanda yang tetap. Kata itu di atasnya. Sekarang fi'il amr itu tetap di atas apa? Maka caranya orang nahwu paling pendek dalam hal ini. Caranya orang nahwu. Yaitu mereka mengatakan seperti fi'il mudhari di jazm. Tinggal antum pikir kembali yang di tabel terakhir. Tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahih akhir di jazm dengan tanda apa? Apa? Sukun. Paham kan? Maka fi'il amr kalau sahih akhirnya sukunlah. Paham maksud caranya? Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kalau dijazm dengan apa? Penghilangan huruf akhir. Hilang waw, hilang ya, hilang siapa? Alif. Maka fi'il amr kalau dia berasal dari mu'tal akhir, maka mabni di atas penghilangan huruf terakhir. Hilang waw, hilang ya, hilang alif. Dipahami ini? Af'alul khamsah. Mabni dia majzum dengan apa tandanya? Dengan apa tandanya? Penghilangan nun. Berarti fi'il amrnya nanti mabni di atas apa? Penghilangan nun. Paham tak? Jelas kan? Buktinya begini. Buktinya ya, sahih akhir. Mu'tal akhir. Iya, af'alul khamsah kita, iya. Kalau dibuat fi'il amr ini, kalau dibuat fi'il amr dari sahih akhir. Nah, kan tadi dari sahih akhir tergantung nanti jazm. Kalau di sini kemasukan lam, yaitu penyakit jazm. Maka sini pasti sukun, kan begitu kan? Iya, sini pasti hilang waw. Di sini pasti hilang ya. Di sini pasti hilang alif. Ya kan? Yaktub, yada'u, yahdi, yardo. Di sini kalau masuk lam, pasti hilang siapa? Nun. Jadinya apa? Yaktubu. Kan begitu? Dipahami nih? Sekarang, ya. Jazmnya. Cara membuat fi'il amr. Hilangkan huruf mudhoro'ah. Kan begitu? Hilangkan huruf mudhoro'ah. Langkah kedua, tambahkan alif. Langkah ketiga, harokat alif. Ini dengan apa ini? Dhamma ini, tambah alif ya. Ini juga apa? Dhamma ini, kasro ini, kasro. Ini
dhammah. Kan begitu. Langkah terakhir. Langkah terakhir. Kalau sahih akhir, sukun. Kalau mutal akhir, hilang waw, hilang ya, hilang alif. Ini hilang nun. Coba antum lihat. Sahih akhir jadinya apa? Sukun. Kan begitu. Sama dengan jazamnya tadi. Sama dengan jazamnya. Ini. Udu'u, ihdi, irdo. Hilang apanya ini? Huruf terakhir. Sama dengan jazamnya tadi. Sama. Uktubu. Hilang apa? Hilang apa? Nun. Sama dengan tadi jazam. Itulah pernyataan tadi. Fi'il mudhari mabni. Fi'il amr mabni. Seperti fi'il mudhari di jazam. Jadi kalau sahih akhir, sukun. Jadi kalau sahih akhir, mabninya fi'il mudhari adalah sukun. Kalau mutal akhir, mabninya fi'il mudhari adalah hadful akhir. Penghilangan huruf akhir. Paham kan? Kalau dia adalah fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, maka mabninya di atas apa? Penghilangan nun. Jelas ini? Jelas pembahasan kita ini? Ini caranya orang nahwu. Ini caranya orang nahwu. Pendek mereka. Fi'il amr, mabni, di atas fi'il mudhari di jazm. Dipahami ini kan? Caranya orang nahwu paling pendek. Caranya orang sorob agak panjang. Yaitu cara mengetahui mabninya fi'il amr. Buatlah fi'il amr dari fi'il mudhari. Buat saja fi'il amr dari fi'il mudhari. Dan ujungnya pasti sama. Fi'il mudhari. Fi'il amr kalau dibuat dari fi'il mudhari. Sahih akhir, langkah terakhir kita apa? Sukun. Kalau mutal akhir, langkah terakhir kita? Penghilangan huruf terakhir. Fi'il dari af'alul khamsah, langkah terakhir kita adalah penghilangan nun. Sama. Cuman kalau orang sorob, dia sejarahkan cara buat fi'il amr. Orang sorob, dia sejarahkan cara buat fi'il amr. Kalau orang nahwu langsung saja. Seperti tanda jazamnya fi'il mudhari. Ya terserah nanti antum mau pilih yang mana. Dan kita alhamdulillah tentunya sudah jelaskan cara buat fi'il amr dari fi'il mudhari. Jadi dua cara antum bisa lakukan sebenarnya. Paham tak? Dua cara itu semua bisa antum lakukan. Bisa antum lihat fi'il amr itu mabni di atas apa dengan mengubah fi'il mudhari ke fi'il amr. Boleh. Dipahami ini? Tanpa masukkan alat penjazm. Karena kadang kita tidak tahu alat penjazm. Apalagi kita belajar sorof saja. Kan tidak ada alat penjazm. Alat penjazm itu adalah penyakit. Jadi di sorof tidak bisa katakan begini. Di sorof tidak bisa kita katakan fi'il amr mabni di atas fi'il mudhari di jazm. Tidak bisa. Karena di sorof tidak ada alat penjazm. Di sana perkata. Jelas ini? Tapi kalau di nahwu kita juga sudah belajar cara buat fi'il amr. Maka boleh antum dua cara tadi. Boleh dua cara tadi. Iya. Cara orang nahwu lebih pendek daripada caranya orang sorof. Karena orang sorof dia sejarahkan fi'il amr itu dibentuk. Kalau orang nahwu langsung saja seperti fi'il amr, seperti fi'il mudhari di jazm. Dan ujung-ujungnya sama. Kalau sahih akhir sukun, mutal akhir penghilangan waw alif ya, af'alul khamsah penghilangan nun. Dipahami ini? Dipahami ini? Tinggal nanti di kitab, di Quran, di hadis, di kitab gundul. Bagaimana cara kita tahu yang hilang apa di mutal akhir. Paham kan? Kalau sahih akhir kan jelas sukun. Sukun akhirnya. Kalau mutal akhir gimana kita mengetahui bahwa yang hilang itu huruf apa? Maka lihat harokat huruf terakhir. Kalau dia dhammah berarti itu hilang waw. Kalau dia kasroh berarti yang hilang ya. Kalau dia fathah berarti yang hilang alif. Begitu nanti cara mengetahuinya. Paham kan? Antum dapat kata irmi. Ingat, kalau seandainya ini huruf terakhir, mim huruf sehat atau sakit? Huruf sehat atau sakit? Kalau seandainya dia huruf terakhir pasti disukun. Kan begitu? Kalau sahih akhir. Ketika dia di kasroh, oh ini mutal akhir ini.
Tidak mungkin ada kata di kasro mabninya fi'il amr kalau dia huruf terakhirnya ini mim. Karena kalau huruf sehat pasti sukun. Berarti irmi ini bukan mabni di atas sukun. Ini mabni di atas penghilangan huruf terakhir. Huruf apa yang hilang? Huruf apa yang hilang? Dari mana kita tahu? Dari kata apa? Dari huruf mim yang di kasro. Dipahami ini? Jelas ini? Saya dapat kata urju. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Wow, dari mana kita tahu? Ini di dhammah. Kenapa hendak kita mabnikan di atas sukun? Padahal dia sohi akhir. Kan begitu? Pada huruf terakhirnya sekarang adalah sohi. Maka caranya kalau ada harokat yang tidak mungkin itu huruf terakhir. Pasti sudah ada huruf yang hilang. Tinggal diceritakan yang hilang adalah huruf waw. Dari mana kamu tahu? Dhammah. Jelas ini? Jelas ini? Demikian pula nanti antum dapat kata misalnya ya. Ba. Apa yang hilang itu? Alif. Dari mana kita tahu? Adanya ini fathah. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Sebaliknya lagi kalau af'alul khamsah, kalau ada waw, atau nanti ada alif, atau nanti ada ya, dia tidak sukun. Tidak sukun, tapi ada waw, ada alif, ada ya. Pastikan bukan sohi akhir, bukan mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir, pasti hilang waw, alif, ya. Ketika masih ada waw, alif, ya, berarti bukan sohi akhir, pastikan bukan mu'tal akhir, pasti juga. Karena kalau mu'tal akhir hilang alif waw dan ya. Berarti ini fil amannya sekarang bukan mabni di atas waw alif ya yang hilang. Bukan juga dengan sukun. Tapi dengan apa? Penghilangan nun. Dari mana kita tahu penghilangan nun? Itu adanya alif, adanya waw, adanya ya. Itu menunjukkan siapa yang hilang? Nun. Jelas? Jelas ini? Antum tiba-tiba datang dapat kata ya, uktubi, fil apa nih? Fil apa nih? Fil amr, mabni di atas apa? Penghilangan nun. Dipahamkan? Antum dapat kata ya, uktuba, gimana ini? Fil amr, penghilangan nun, begitu. Jadi kalau ada alif, ya, waw, penghilangan nun. Penghilangan nun. Tapi kalau akhirnya dhamma atau fathah atau kasroh, penghilangan waw, ya atau alif. Paham kan? Kalau sukun gampang, soalnya akhir. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Pelajaran kita ini tentang fil amr. Yang mananya itu? Af'alul khamsah. Gampang, mabni di atas penghilangan nun. Tapi saya tadi katakan kalau ada alif, nah tertulis. Wow, ya masih tertulis. Padahal dia fil amr. Kan seharusnya kalau dia af'alul khamsah hilang. Kalau dia adalah mu'tal akhir, hilang waw alif ya. Kan begitu. Sekarang malah masih ada alif waw ya. Maka pastikan itu bukan penghilangan huruf terakhir. Tapi penghilangan nun. Paham tak? Antum dapat misalnya uktuba atau jangan uktuba. Ijlisa, fil apa itu? Fil amr, mabni di atas. Penghilangan huruf nun. Paham kan? Ada alif. Dan kalau ada alif, tidak mungkin sukun itu. Berarti bukan mabni di atas sukun. Dipaham tak? Demikian seterusnya. Ada lagi?
Baik. Tunggu dulu. Kita baca dulu contoh berarti itu. Baik. Jadi paham dulu pernyataan ini pendek. Al-amr huwa mabniun. Itu pertama. Fil amr mabni. Ala ma yujzamu bihi fi'lul mudhari. Di atas apa fi'il mudhari dijazm. Paham ini pernyataan? Paham ini pernyataan? Artinya antum kembali ke tabel. Soi akhir sukun. Berarti amr mabni dari sukun. Mu'tal akhir penghilangan huruf akhir. Berarti mabni dari penghilangan huruf akhir. Af'alul khamsah dijazm dengan penghilangan nun. Berarti dia mabni di atas penghilangan nun. Dipahami ini? Paham dulu ini? Contoh, misal. Oktub. Dengan apa ini? Sukun. Oktuba. Penghilangan nun. Oktubu. Penghilangan nun. Oktubi. Penghilangan nun. Oktuba. Penghilangan nun. Oktubana. Hah? Kan apa yang terjadi pada fi'il mudhari itulah yang terjadi pada fi'il amr. Nun apa ini? Nun apa ini? Nun niswa. Nun niswa. Kalau bersama dengan fi'il mudhari, apa yang terjadi pada fi'il mudhari? Hah? Mabni di atas sukun. Fi'il amr dibuat darinya. Berarti fi'il amr juga otomatis mabni di atas sukun. Dipahami ini? Oktober. Sambungan dengan nun taukid. Yaktubu. Sambungan dengan nun taukid. Yajlisu. Nun taukid. Ulang. Yakra'u. Nun taukid. Ulang. Oktub. Nun taukid. Nun taukid. Yajlis. Ijlis. Hah? Yakra. Ikra. Hah? Jadi apa yang terjadi pada fi'il mudhari itulah fi'il amr. Kalau mabni di fi'il mudhari, mabni juga di fi'il amr. Dengan apa? Tergantung di mudhari. Kan gitu. Anu mabni. Artinya fi'il mudhari itu kan mu'rab. Mu'rab kan? Tanda jazmnya adalah sukun penghilang huruf akhir, penghilang nun. Bisa mabni. Kalau bersama dengan nun niswa, nun taukid. Nun niswa langsung dia sukun. Nun taukid langsung dia fathah. Itu semua kalau jadi fi'il amr persis terjadi. Dipahami ini kan? Jelas? Jelas Hanafi? Yakin? Jadi kembali lagi ke fi'il mudhari yang mabni. Itu lagi yang fi'il amr mabni juga begitu. Tidak ada bedanya. Nah, setelah itu, saudara masih samar? Hah? Ada lagi? Karena sudah kita selesai ini tahap kedua. Masih ada? Enggak, ini kan hanya contoh dari teori. Ya? Yang penting adalah pernyataannya itu antum paham. Kalau contoh itu enggak harus contoh semua. Paham enggak? Iyalah. Mereka sudah habiskan umur di atas itu. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu itu. Alhamdulillah untuk hari ini. Fi'il amr saja. Supaya kita besok baru mulai masuk tahap ketiga, tahap terakhir. Jadi tahap terakhir ini sudah kita sampai tamat buku ini. Dia sampai tamat nahwunya insya Allah. Yaitu memasuki mengenal penyakit-penyakit yang masuk pada isim dan fi'il. Kita akan mulai dengan penyakitnya fi'il karena dia sedikit. Jadi besok itu langsung penyakit-penyakit nasab. Paham kan? Kemudian kita nanti masuk di penyakit-penyakit jazm. Kan dua penyakitnya, nasab, jazm. Iya. Setelah selesai sudah, kita fokus kepada isim sampai akhir buku. Dipahami saudara? Insya Allah. Jadi kita mulai besok, kita sudah masuk di tahap terakhir dari pelajaran nahwu. Mengenal kenapa kata itu berubah.
apa sebabnya, apa penyakitnya. Nah, inilah yang nanti butuh kita paham, itu pertama. Yang kedua butuh mengenal penyakit-penyakitnya. Butuh mengenal penyakitnya. Dan di buku pertama ini alhamdulillah kalau antum hafal, alhamdulillah, kalau tidak hafal tidak apa-apa. Yang penting paham dulu. Karena pembahasan yang sama kita akan ulang di beberapa kitab nahwu. Jadi tidaklah selesai kitab yang paling tinggi kecuali antum sudah hafal. Biar antum dah hafal di awal sebenarnya. Paham kan? Tapi bukan juga alasan tidak dihafal tidak apa-apa. Nanti kalau ditanya murojaah, kan Ustaz bilang dah hafal. Nah, itu beda tuh. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.